Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wattaba'a hudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kita untuk bersyukur senantiasa kepada Allah. Apalagi sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan penuh kemuliaan, bulan yang bertabur keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada satupun bulan di antara 11 bulan mulai dari Syawal hingga Sya'ban yang keutamaannya melebihi bulan Ramadan. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mendapatkan gelar taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, "sufidatis syayatin wa maradatul jin," setan-setan dibelenggu oleh Allah, demikian juga jin-jin yang senior. "Wa ghuliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka semuanya ditutup. "Walam yuftah minha bab," tidak satu pun pintu yang dibiarkan terbuka. "Wa futihat abwabul jannah," semua pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar. "Walam yughlaq minha bab," tidak satu pun ada pintu surga yang dibiarkan tertutup. "Wa yunadi munadin," ada yang memanggil-manggil kita, "Ya baghiyal khairi," wahai engkau yang menginginkan kebaikan dan amal soleh, "aqbil," sambutlah kesempatan emas ini. "Wa ya baghiyasy syarri," dan wahai engkau yang biasa tenggelam dalam kemaksiatan, bergelimang dalam dosa, "aqsir," stoplah, kurangilah. "Walillahi utaqa'u minan nar," dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. "Wadzalika kulla lailatin," dan itu adalah terjadi pada setiap malam sejak malam pertama bulan Ramadan. Berarti memang betul bulan Ramadan ini bukan bulan yang biasa. Di bulan ini setan dibelenggu, yang biasanya dengan bebas menggoda manusia melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Di bulan ini setan akan kesulitan untuk menggoda manusia. Maka kita saksikan di bulan Ramadan biasanya bahkan sampai acara-acara TV pun tiba-tiba berubah menggunakan pakaian yang islami. Acara-acaranya pun nuansanya lebih islami, lebih berakhlak daripada di luar bulan Ramadan. Ini salah satu indikasi bahwa setan terpasung geraknya. Walaupun tidak total berarti setan nggak bisa goda sama sekali, bukan, tapi terbatasi geraknya. Kemudian pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka tertutup, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Pintu surga yang biasanya tertutup dan hanya akan dibuka ketika nanti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat mengetok pintunya. Tapi ternyata di bulan-bulan Ramadan pintu surga itu secara otomatis dibuka oleh Allah tanpa diketok-ketok sebelumnya. Maka ini artinya apa? Bahwa kita dengan amalan-amalan kebaikan yang biasa, tapi oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Makanya wayunadi munadin, ada yang memanggil. Memanggil ini maksudnya memberikan motivasi dan semangat. Wahai kalian yang memang mencari kebaikan, mencari momen untuk beramal soleh, aqbil, sambut, gunakan ini kesempatan.
bulan Ramadan yang tidak terulang lagi di bulan-bulan yang lainnya. Wa ya baghiyasy syarri, yang biasanya kalian bergelimang dengan kedurhakaan, dosa, kemaksiatan, aqsir, berhentilah. Bukan waktunya hari ini menikmati dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena ini waktunya untuk kita justru berlomba-lomba dalam memperbanyak ketaatan. Dan Allah membebaskan banyak sekali hamba-hambanya dari api neraka. Seandainya ada pasar besar, pasar swalayan, yang di situ diinformasikan resmi ada diskon besar-besaran mulai 80% sampai 90%. Segala macam barang, dari sembako, pakaian, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah kita akan hanya diam saja di rumah atau ikut antri meramaikan diskon itu untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan? Orang yang cerdas tentu dia akan ikut meramaikan, mendapatkan semua barang kebutuhan dengan harga yang minimalis. Kalaupun nggak punya uang, bahkan nyempet-nyempetin untuk meminjam dulu kepada kawan, kepada saudara, mumpung harganya banting, murah. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini bukan diskon barang materi, tapi diskon ampunan, diskon rahmat, diskon itqun minan nar. Kita lebih butuh kepada ampunan Allah daripada sekedar sembako. Kita lebih butuh kepada itqun minan nar dan maghfirah Allah daripada hanya sekedar pakaian dan alat-alat rumah tangga. Maka mukmin yang cerdas akan menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk betul-betul mengoptimalkan ibadahnya, menjauhi hal-hal yang Allah larang. Karena Ramadan ini memang adalah jalan yang Allah formulasikan untuk mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa. Mukmin yang cerdas, dia akan berhasil melewati madrasah Ramadan yang pada akhirnya menjadi pribadi yang muttaqin. Pribadi yang muttaqin itu pribadi yang dirindukan oleh surga pada akhirnya. Sehingga kami ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar puasa kita bukan sekedar menahan dari lapar dahaga, bukan hanya puasa fisik saja, tapi lebih dari itu kita ingin puasa yang lebih berkualitas, puasa yang lebih bermakna, yang menghasilkan ruhiyah yang terus meningkat dan akhlak yang semakin indah. Jangan sampai masuk kepada golongan yang disebut oleh baginda Nabi, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mungkin dia menahan diri dari makan, mungkin dia menahan diri dari minum, tapi dia lupa bahwa puasa itu sebenarnya hakikatnya menahan diri dari apa yang Allah murkai, dari apa yang Allah larang. Memang nggak minum, memang nggak makan, tapi mata jelalatan, lesan terus melakukan ghibah dan namimah. Puasa yang seperti ini hanya puasa kulit, tapi substansinya tidak akan didapatkan. Secara fikih mungkin puasanya sah, tapi secara hakikat dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Kita ingin puasa kita betul-betul berefek positif pada kondisi kita di hari-hari ke depan. Makanya mari kita puasa dengan puasa yang berkualitas. Kita jaga mata dari melakukan dan melihat hal-hal yang diharamkan. Karena hari ini yang paling berbahaya dan ini jarang kita sadari adalah dosa mata. Apalagi hari di mana medsos, internet itu sudah seperti kacang goreng, di mana-mana bisa kita mainkan, bisa kita dapatkan. Kalau tidak hati-hati kita sedang berpuasa tapi scroll, buka Instagram, buka YouTube, buka Facebook,
Di sana banyak sekali berseliweran pemandangan-pemandangan yang diharamkan, aurat dari lawan jenis yang bukan mahram, dan lain sebagainya. Ini tentu akan menjadikan puasa kita kurang bermakna, tidak berkualitas. Apalagi pandangan mata kalau diumbar untuk melihat hal-hal yang diharamkan, ini akan menjadikan hati kita dipenuhi dengan noktah-noktah hitam. Ada seorang datang curhat kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, guru kami, ketika saya pertama kali menikah, dulu istri saya paling cantik. Tapi kenapa sekarang ketika aku melihat kepada istriku sangat tidak menarik, sedangkan semua perempuan selain dia kelihatannya lebih menarik. Apakah istrimu sekarang gembrot?" Oh tidak, dia tetap menjaga kondisi tubuhnya, tetap langsing, tetap indah. Apakah istrimu pemarah? Tidak juga, dia selalu taat. Tapi kenapa kok tidak menarik di hadapan mata saya? Maka Imam Hasan Al-Basri langsung bisa menyimpulkan, oh berarti nampaknya matamu yang lebih sering melihat kepada aurat yang haram, lebih menikmati melihat kepada wanita yang bukan mahram. Siapa yang terbiasa menikmati pemandangan yang haram, Allah akan cabut kenikmatannya dari melihat yang halal. Maka mulai sekarang jaga matamu, perbaiki dan tundukkan pandanganmu, maka Allah akan kembalikan keindahan dalam rumah tanggamu. Engkau akan kembali melihat istrimu dengan pandangan yang penuh dengan cinta, dan rumah tangga kalian akan semakin indah. Kalau kita merasa kok melihat kepada pasangan kita semakin tidak menarik, padahal dia terus melakukan perawatan, dia juga setia, bisa jadi indikasi bahwa mata kita sudah terlalu sering berkhianat, melihat kepada apa yang Allah haramkan. Bukankah Nabi mengatakan bahwa an-nadratu sahmun min sihami iblis? Pandangan kepada yang haram itu adalah salah satu dari anak panahnya iblis. Masmum, dia beracun. Faman tarakaha makhafati, siapa yang meninggalkan melihat yang haram itu karena takut kepadaku, Allah katakan, abdaltuhu halawatan yajiduhu fi qalbih, aku akan gantikan dengan rasa manis, yaitu manisnya iman yang dia rasakan di dalam hatinya. Makanya ketika mata kita sering jelalatan melihat kepada yang haram, itu serasa hati jarang merasakan tenang, lebih sering merasa gelisah, sulit untuk merasakan nikmatnya munajat di malam-malam hari, bahkan seringkali tidak bisa bangun malam. Kenapa? Dosa mata kita sudah terlalu tebal. Di bulan Ramadan ini, ayo kita kontrol, kita tundukkan pandangan kita, latihan selama 1 bulan. Insya Allah di luar Ramadan pun kita akan terbiasa dengan mengendalikan pandangan kita. Lisan juga begitu, harus selalu kita jaga. Jangan kita puasa dari yang halal, makan minum aslinya kan halal, tapi malah kita berbuka dengan yang haram, ghibah, namimah, memfitnah, dan lain sebagainya, baik melalui lisan ataupun dengan tulisan kita di media sosial. Kalau ingin puasa kita berkualitas, kita ingin mendapatkan perubahan yang positif, maka jadikan puasa kita puasa yang istimewa, puasa lahir dan puasa batin, puasa dari tidak makan dan tidak minum, tapi juga puasa menahan organ-organ kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga mengajarkan kita kesabaran. Nabi memberikan satu peringatan kepada kita, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian sedang dalam kondisi berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang kotor, wala yafsuq, jangan berkata-kata yang keji. Dalam riwayat yang lain, wala yajhal, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.
Wa idza qatalahu ahadun aw syatamahu, kalau ada orang yang menantang dia untuk ribut atau mencaci maki, memprovokasi dia untuk melakukan hal-hal yang tercela menurut syariat, maka katakan innimru'un shaimun, innimru'un shaimun, innimru'un shaimun. Sorry mas bro, saya lagi puasa. Sorry mas bro, saya lagi puasa. Sorry mas bro, saya lagi puasa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengontrol emosinya, tidak mudah marah. Dalam Al-Quran, Allah katakan di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Mereka mampu mengendalikan emosinya. Maka puasa yang berkualitas adalah puasa yang diiringi dengan kemampuan kita mengendalikan emosi, tidak mudah marah, tidak mudah berkata-kata keji, walaupun mungkin kondisi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Juga puasa mengajarkan kepada kita adalah sifat kedermawanan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan kepada orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Siapa yang ngasih makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala orang yang menerima makanan itu tanpa sama sekali mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Tidak mesti banyak, tidak mesti mengenyangkan semua. Kata Nabi adalah walaupun dengan satu butir kurma atau satu teguk susu ataupun air putih, itu sudah cukup untuk menjadikan kita mendapatkan pahala hasil copy paste orang yang menerima kebaikan dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.